Ustadz Wawan gitu, Ustadz Asep Wawan Sofian, sarjana Humanuriyah. Beliau adalah berasal dari Bandung ya, alhamdulillah jauh-jauh dari Bandung bisa silaturahmi ke sini. Dan beliau juga penulis aktif gitu, mentor. Beberapa karyanya ada di depan. Nanti kalau misal dari Bapak Ibu sekalian berminat untuk membeli buku karangan beliau bisa di depan. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tema tentang perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki kehidupanmu. Seringkali kita sholat tapi pikiran kita di mana, tidak bisa khusyuk. Awalnya khusyuk tapi di tengah-tengah itu ada pikiran yang lain. Kita mikirin rumah atau mikirin kerja, mikirin anak. Mudah-mudahan dengan memperbaiki sholat ini Allah akan memperbaiki nasib atau kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Baiklah, untuk mempersingkat mana kita acara kali ini kita buat dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menginjak acara yang kedua, tausiah oleh Ustadz Asep Wawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum. Dari saya cukup sekian dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau mendengar jawabannya seperti belum pada sarapan. Udah sarapan, Bu? Udah sarapan, Pak? Kalau sudah tunjukkan. Boleh ditinggikan jawaban salamnya, ditambah lagi volume jawaban salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam saya kalau wafat nanti dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Yang menjawab salam saya doakan nanti kalau wafat berkumpul dengan keluarganya di surga. Amin. Yang menjawab salam saya doakan kalau sedang punya hutang, hutangnya segera lunas. Amin. Ini yang amin biasanya yang punya hutang. Apalagi kencang aminnya ya. Alhamdulillah alladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi khalaqana. Allah lah yang telah menciptakan kita. Allahus Somad. Allah lah yang menjadi sandaran utama dalam kehidupan kita. Barang siapa yang menjadikan Allah sebagai sandaran utama dalam kehidupannya, orang itu tidak akan banyak kecewa dalam kehidupan. Tapi siapa yang menjadikan suami, siapa yang menjadikan anak, siapa yang menjadikan makhluk, siapa yang menjadikan manusia sebagai sandaran utama dalam kehidupannya, orang itu yang pasti akan banyak kecewa dalam kehidupan. Salawat serta salam tertera tertuju kepada baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad, angkat tangannya dan katakan saya. Siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad, angkat tangannya dan katakan saya. Siapa yang cinta kepada saya, angkat tangannya dan katakan saya. Nggak ada, Bu? Nggak ada. Harapan besar kita bisa istiqomah, terus berada dalam barisan Rasulullah, menjadi umatnya Rasulullah. Kalaupun berada di barisan yang paling ujung, yang paling terakhir, itu tidak apa-apa.
Karena yang paling terpenting itu saat kita bisa istiqomah berada dalam barisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kiram yang sama-sama kita muliakan, guru kita Ayahanda Bapak Dr. Arif, mudah-mudahan Allah jaga kondisi beliau sehat walafiat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Tak lupa kepada Pak Fajar yang sudah menjadi wasilah saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Dan tak lupa kepada Bapak Ibu semuanya. Apa kabar semuanya pada hari ini? Ibu sehat, Bu? Badannya sehat? Hatinya sehat? Dompetnya sehat? Ada yang sedang sakit? Ada ya. Harapan besar kita semuanya istiqomah dalam sehat walafiat. Ada sehat dan sehat walafiat itu nggak sama. Antara sehat dan sehat walafiat itu nggak sama. Sehat itu secara medis bisa saja badan itu sehat, tapi ibadahnya sulit. Beda dengan sehat walafiat. Badan kita sehat dan kita mudah beribadah kepada Allah. Maka seringlah minta kepada Allah, kita itu dalam kondisi sehat walafiat. Ini mulut kalau sehat secara medis sehat. Tapi kalau sehat walafiat, secara medisnya sehat dan dijaga dari gibah. Jadi kalau ada ibu-ibu yang suka menggibah, ini ciri bahwa mulutnya belum sehat walafiat. Maka seringlah kita minta kepada Allah dalam kondisi sehat walafiat. Ibu bapak semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sangat berbahagia bisa berjumpa bersilaturahim dengan semuanya. Salah satu materi yang diamanahkan kepada saya yaitu perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Kita sama-sama melihat seperti apa kualitas sholat kita dan bagaimana cara memperbaiki kualitas sholat kita. Namun sebelum dimulai, boleh Bapak Ibu semuanya kita terlebih dahulu menghidupkan dulu sunnahnya para sahabat. Para sahabat dengan Rasulullah dulu di Masjid Nabawi itu punya majelis ilmu. Dan majelis ilmu yang paling panjangnya Rasulullah bersama dengan para sahabat itu di waktu sekarang atau di waktu duha. Dari waktu duha sampai qailullah. Qailullah ini waktu yang disunahkan untuk tidur atau tidur siang. Namanya qailullah. Dari waktu duha sampai qailullah Rasulullah mengajar kepada para sahabat. Dan salah satu karakter para sahabat dulu ketika duduk dalam majelis ilmu, duduknya saling berdekatan satu dengan yang lainnya. Bahkan disebutkan lutut sahabat ini nempel dengan sahabat yang ada di sebelah kanan maupun sahabat yang ada di sebelah kirinya. Lutut itu bahasa Magelangnya apa? Apa Bu? Dengkul. Dengkulnya boleh, yang berdekatan silakan dirapatkan satu dengan yang lainnya. Boleh Bapak Ibu angkat dulu tangan kanannya Bu. Angkat dulu tangan kanannya Pak. Tangan kanannya simpan di pundak teman sebelah kanannya. Pegang pundaknya. Pegang pundaknya Pak. Pegang pundaknya Pak. Pak dokter kasihan udah teman. Pegang pundaknya. Udah Bu? Udah belum? Udah. Sekarang coba pijit-pijit dulu. Berikan pijitan yang terbaik. Jangan pelit-pelit. Mijit orang itu enggak dosa, bahkan bisa berpahala nyenengin orang ya. Ya silakan. Pijitan yang terbaik sebaik mungkin. Jangan pelit-pelit, sebaik mungkin. Sambil kita doakan, ya Allah mudah-mudahan yang kupijit ini sehat badannya, hilangkan penyakit dari tubuhnya, soleh-solehahkan anaknya, mudahkan umroh hajinya, mudahkan bayar hutangnya. Ini kok kenceng aminnya. Angkat tangan kirinya Bapak Ibu. Simpan di pundak teman sebelah kirinya. Gantian. Ayo. Berikan balasan yang terbaik. Jangan pelit-pelit. Jangan pelit-pelit. Ojo medit-medit. Kalau kata orang Bandung, tong tore-tore. Silakan berikan pijitan yang terbaik sebaik mungkin. Sambil kita juga doakan, ya Allah mudah-mudahan yang kupijit ini juga sehat badannya, hilangkan penyakit dari tubuhnya, soleh-solehahkan anaknya, mudahkan umroh hajinya, mudahkan bayar hutangnya, solehkan suaminya. Diusap-usap punggungnya Bu, yang sabar ya, yang sabar, yang ikhlas. Cukup Bapak Ibu. Boleh salaman dulu, salaman dulu.
Matur nuwun, hatur nuwun. Oke. Untuk Bapak Ibu yang bawa HP, sekiranya HP-nya tidak digunakan untuk dokumentasi. Kalau HP-nya tidak digunakan untuk mencatat, boleh saya minta silahkan dimasukkan dulu HP-nya. Karena Ibu mau ilmunya manfaat atau enggak? Mau enggak ilmu yang kita dapatkan itu manfaat? Mau enggak? Mau atau mau banget? Kalau mau, harus dipenuhi syaratnya. Syarat mendapatkan ilmu manfaat adalah ta'zim ketika kita sedang belajar. Dimanapun kita belajar untuk ta'zim. Karena ilmu yang didapatkan dengan ta'zim akan melahirkan buah. Buahnya apa? Ilmunya akan bermanfaat. Oleh karena itu, boleh silakan Bapak Ibu yang bawa HP, silakan untuk dimasukkan dulu HP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, di sini kita berbicara tentang salat. Sebelumnya saya ingin nanya dulu kepada semua Bapak Ibu yang sudah hadir, saya ingin bertanya, di antara Bapak Ibu di sini, siapa di antara Bapak Ibu yang pernah salat, ketika salat sambil menangis, dalam salat sambil meneteskan air mata? Siapa yang merasa pernah? Dalam sholat kita menangis, dalam sholat kita meneteskan air mata. Yang merasa pernah angkat tangannya. Yang merasa pernah, oke, turunkan tangannya. Yang jadi pertanyaannya, waktu kita menangis di dalam sholat itu, waktu itu yang kita tangisi Allah atau masalah? Sekalinya kita menangis di dalam sholat, yang ditangisi adalah masalah, bukan Allah. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Itu dosa enggak? Enggak dosa. Hanya orang yang kualitas sholatnya baik, itu pasti punya ciri. Cirinya adalah dia punya keistiqomahan dekat dengan Allah, dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Jangan sampai kita dekat dengan Allahnya hanya dalam kondisi ketika sedang sulit aja, hanya dalam kondisi ketika ekonomi sedang sempit aja, baru dekat dengan Allah. Sedang punya masalah besar, sujud panjang sujudnya sampai menangis. Punya masalah besar, berdoa sampai menangis kita dalam berdoa. Tapi kok ketika masalah hilang, sujud panjangnya hilang, berdoa sampai menangisnya pun, loh kok hilang? Kok seperti itu? Padahal salah satu yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, nasihat wasiatnya seperti ini. Dan ini untuk kita, pegang nasihatnya untuk kita. Coba Bapak Ibu ikuti saya. Ini nasihat Rasulullah. Ta'arraf ilallahi fi raha ya'rifka fi syiddah. Ulangi. Ta'arraf ilallahi fi raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah dalam kondisi lapang, maka Allah akan mengenalimu saat dalam kondisi sempit. Kenal dengan Allah saat kondisi ketika lapang, jabatan sedang bagus-bagusnya, Ustaz, alhamdulillah. Jabatan sedang bagus-bagusnya, uang sedang banyak-banyaknya, kondisi suami sedang bagus-bagusnya, masalah besar tidak sedang dirasakan. Kenal ke Allah, maka nanti dalam kondisi ketika sempit, punya masalah besar, ekonomi lagi sulit, suami sedang diuji, ujian-ujian besar dirasakan, Allah akan mengenal kepada kita. Makanya belajar kenal kepada Allah itu istiqomah fi kulli hal. Dalam setiap kondisi kita belajar mengenal ke Allah. Setuju? Sepakat? Untuk melatih konsentrasi, setiap saya berkata setuju, Bapak Ibu jawabannya sepakat. Kalau saya berkata sepakat, jawabannya setuju. Setuju? Sepakat? Setuju, setuju, sepakat? Sepakat, sepakat, setuju? Setuju, setuju, sepakat, sepakat? Setuju, sepakat, sepakat, setuju, sepakat, sepakat, setuju, sepakat, 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 setuju? Nah, udah aja. Oke, itu ya. Itu yang dipegang pertama. Salat itu sangat menarik Bapak Ibu. Salat itu, coba bayangkan Allah
menurunkan perintah melaksanakan zakat, yang turun itu ayat. Allah memerintahkan agar kiblat dipindahkan ke Masjidil Haram, yang turun itu ayat. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Tapi perintah sholat 5 waktu, yang turun itu bukan ayat. Yang turun adalah perintah melaksanakan Isra Mi'raj. Langsung berjumpa dengan Allah, langsung perintah itu diberikan. Makanya sholat itu menjadi indikasi seseorang itu dekat dengan Allah atau tidak. Orang kalau kualitas sholatnya baik, maka hubungan dengan Allahnya baik. Tapi siapa yang hubungan dalam kualitasnya bermasalah, maka perhatikan, lihat, pasti hubungan dengan Allahnya pun bermasalah. Makanya kalau kita merasa kok saya belum baik hidup saya, kok hidup saya belum rapi, yang paling pertama, rapihkan dulu kualitas sholat. Karena orang yang merapihkan kualitas sholatnya, perhatikan, Allah akan merapihkan kehidupannya. Perbaiki kualitas sholatmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Ada yang bilang, saya selama ini sholat, saya nggak pernah lepas dari sholat. Loh kok kenapa saya masih belum baik hidup saya? Hidup saya kok masih belum rapi? Apa yang salah? Yang salah adalah kita mengerjakan sholat tidak sesuai dengan perintah sholat. Sholat perintahnya adalah aqimis sholata lizikri. Bukan hanya mengerjakan sholat, tapi akim. Akim itu adalah posisi tubuh yang sempurna. Makanya bahasa terjemahnya, kita sering mendengarkan dirikan sholat atau tegakkan sholat. Bukan hanya kerjakan sholat. Ini berdiri adalah satu posisi tubuh yang sempurna. Makanya perintah sholat itu adalah kerjakan sholat secara sempurna. Ada orang, bahkan banyak yang dia mengerjakan sholat tapi la yuqimu sholat. Saya ulangi, banyak orang yang mengerjakan sholat tapi la yuqimu sholat. Dia mengerjakan sholat tapi dia tidak menyempurnakan kualitas sholatnya. Itu yang menjadikan ada orang sering sholat, lo kok kenapa hidupnya nggak rapi? Bapak Ibu jujur jawab dalam dirinya, nggak boleh bohong. Siapa di antara Bapak Ibu yang sholatnya masih sering seperti ini? Allahu Akbar, tiba-tiba ingat makanan, ingat cucian, ingat suami, ingat istri, ingat anak, ingat pekerjaan. Jujur, jangan bohong. Siapa di sini yang sholatnya masih sering seperti itu? Cung, nggak boleh bohong. Angkat tangan yang tinggi, yang tinggi. Istighfar. Allahu Akbar. Perasaan uang itu 75.000, tapi tinggal 50.000. Kemana 25.000 lagi? Allahu Akbar. Belanja enggak, ngasih ke orang enggak, ngasih ke anak enggak. Sami Allahu liman hamidah. Oh, pakai bayar hutang. Ada yang seperti itu sholatnya? Ada yang seperti itu? Yang mana orangnya? Hatta sampai ada orang sholat, ketika dia sholat, dia sampai lupa jumlah rakaat keberapa. Ini rakaat kedua, rakaat ketiga, ini rakaat ketiga, rakaat keempat. Ini sujudnya udah sekali atau 2 kali barusannya. Bapak Ibu kalau lupa jumlah rakaat, biasanya yang diambil yang mana? 2 atau 3? 3 atau 4? Ambil jumlah rakaat yang paling sedikit. Namun jangan lupa, nanti sebelum salam laksanakan sujud sahwi. Sujud itu artinya sujud, sahwi itu artinya lupa. Jadi sahwi itu artinya lupa. Ibu suatu hari lagi lupa nama suami, berarti ibu sedang sahwi kan? Sedang lupa, bukan sujud sahwi, tapi sedang sahwi. Lupa itu dosa nggak? Lupa itu dosa nggak? Pak, lupa itu dosa nggak Pak? Bapak lupa tanggal lahir istri, lupa, dosa nggak? Nggak dosa Pak, hanya bahas masalah. Yang namanya lupa itu nggak dosa. Bahkan di sebagian besar kejadian, lupa itu tidak membatalkan. Kita sedang puasa, lupa makan, batal nggak? Dia sedang puasa, lupa makan, batal nggak? Enggak. Lagi puasa, lupa makan 2 piring, batal nggak? Lupa.
nggak batal. Ya, hanya keterlaluan saja. Kalau sampai lupanya 2 piring, tidak perlu dibatalkan. Begitupun dalam sholat. Dalam sholat kita lupa jumlah rakaat, tidak perlu dibatalkan. Dalam fikih menuntun kita cukup ambil nanti mana rakaat yang paling sedikit, dan sebelum salam laksanakan sujud sahwi. Yang doanya sudah hafalkan semuanya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah, la yanamu yang tidak tidur, wa la yashu dan tidak lupa. Allah itu tidak tidur, Allah itu tidak lupa. Beda dengan kita. Makanya kalau sekali-kali lupa jumlah rakaat itu wajar. Yang tidak wajar itu kalau sering lupa jumlah rakaatnya. Itu yang menunjukkan bahwa ada yang salah, yang perlu diperbaiki antara hubungan kita dengan Allah. Oke, saya berikan contoh. Bu, ibu punya suami? Yang jawab 4 orang. Ibu punya suami? Punya suami. Cinta gak sama suaminya? Cinta. Ibu kalau dipeluk sama suami seneng gak? Seneng. Ibu kalau dicium sama suami seneng gak? Ibu suka cium suami gak? Ibu diam. Pak jawab. Bapak suka dicium istri gak, Pak? Tertekan gitu, Bu. Pak Ari pun sama. Oke, Bunda gini. Untuk Bunda yang sudah jarang cium suami itu berpahala. Berapapun usia pernikahan kita, yang namanya cium suami gak boleh berhenti. Lanjutkan. Walaupun mungkin sekarang rasa kulitnya udah agak pahit-pahit gimana gitu, jangan berhenti ya, lanjutkan ya. Insya Allah. Pulang dari sini langsung panggil wahai Hajar Aswadku. Langsung dipanggil suaminya. Apalagi hitam ya. Bunda, ibu dipeluk suami seneng kan? Dicium suami seneng kan? Tapi bayangkan, ibu dipeluk sama suami, ibu dicium sama suami, namun waktu itu yang ada dalam pikiran dan hati suami ibu bukan ibu, tapi ada di wanita yang lain. Kira-kira sakit nggak? Di mana sakitnya? Sakit kan ya? Pasti sakit. Yang jadi pertanyaannya, sudah berapa kali kita memperlakukan Allah seperti itu? Kita sholat menghadap Allah, tapi ternyata yang ada dalam pikiran dan hati kita bukan Allah. Ada di rumah tangga, ada di cucian, ada di anak, ada di hutang. Sampai kapan kualitas sholat kita mau seperti itu? Makanya yuk, Allah masih memberikan kesempatan untuk kita sama-sama kita perbaiki kualitas sholat kita, insya Allah. Bapak Ibu, setan akan, mungkin dia tidak berhasil menggoda seseorang untuk tidak sholat, tapi setan dia akan berusaha menggoda orang agar kualitas sholatnya berantakan. Makanya di dalam sholat itu ada setan yang khusus menggoda kita. Dalam sholat itu ada, Pak, ada setan khususnya. Siapa namanya? Siapa, Pak? Udah kenal ke setan belum? Ibu udah kenal ke setan belum? Masa belum kenal? Kenalan dulu dong. Ada setan yang tiap hari ngikut kita. Kemanapun kita pergi, ini setan ikut. Siapa namanya? Korin. Siapa namanya? Setan korin. Ini setan korin biasanya senangnya di kiri atau di kanan? Kiri atau di kanan? Coba lihat kirinya. Ada nggak? Ada nggak? Ya nggak ada lah, bukan akan kelihatan. Kalau di dalam sholat ini, itu bukan lagi si korin namanya. Bukan lagi si korin, tapi si khonjab. Ada yang bilang khinjib. Setan khonjab. Jadi setan itu unik. Dia itu pekerjaannya beda, setannya beda, namanya pun beda. Makanya dalam dunia persetanan, setan itu punya job desk masing-masing, punya pekerjaan masing-masing. Ada setan yang khusus menggoda di dalam sholat. Siapa namanya? Khonjab. Ada setan yang dia khusus menggoda di dalam rumah tangga. Ada. Siapa namanya? Siapa namanya, Bu? Dasim. Siapa namanya? Dasim. Kalau perempuannya? Dasimah.
Ada dasimah Farid? Nggak ada kan ya? Nggak ada Bu, nggak ada dasimah. Meskipun setan itu ada yang perempuannya, ada. Setan itu ada yang perempuannya. Saat kita masuk ke WC, doanya kan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Khubusi itu setan laki-laki, khabaisi itu setan perempuan. Jadi setan itu ada yang perempuannya. Namun dasimah nggak ada. Kalau dasimah nggak ada, itu hanya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu ada namanya tak marbutoh, tak menunjukkan mu'annas perempuan. Contoh, laki-lakinya dasim, perempuannya dasimah. Laki-lakinya so'im, perempuannya laki-lakinya anta, perempuannya anti. Laki-lakinya kunta, perempuannya mau jadi kunti. Dalam wudu pun ada. Dalam wudu pun ada setannya. Namanya setan walhan. Kalau dalam wudu ini namanya setan walhan. Godaannya dua. Yang pertama, dijadikan orang wudu, wudunya cepat-cepat. Yang kedua, orang wudu dan setelah wudu dijadikan adanya perasaan was-was. Makanya ada orang yang dia was-was, saya itu udah wudu atau belum, saya batal atau belum, barusan saya sah nggak wudunya. Ada perasaan was-was. Nah, perasaan was-was ini kalau dibawa ke sholat, sholatnya tidak akan khusyuk. Sholatnya sulit untuk khusyuk. Makanya para ulama mengatakan wudu itu kalau ingat Allah, sholatnya pun ingat Allah. Kalau dalam wudunya tidak ingat Allah, sholatnya pun akan sulit ingat Allah. Makanya biasakan perbaiki kualitas sholat dari awal wudunya. Bu, Ibu kalau saya panggil coba jawabannya kah? Jawabannya apa? Kah. Kalau bapak-bapak saya panggil jawabannya kulan. Nah, jawabannya kulan. Itu panggilan orang Bandung. Nah, sedikit-sedikit belajar orang Bandung ya. Bu, Pak, kok nggak ada suaranya? Bu, Pak, oh ya ada sekarang. Bu, ulangi. Dalam sholat siapa namanya Bu? Setan Khonja. Ulangi. Dalam rumah tangga siapa namanya? Dasim. Kalau dalam wudu Wahan. Ya. Ada juga setan yang suka ganggu suami. Namanya setan falak. Panjangnya falakor. Falakor kalau itu beda lagi. Oke. Gimana godaan si khonjab kepada kita? Si khonjab itu, lihat, yang digoda adalah pikiran, yang digoda adalah mata, yang digoda adalah mulut di dalam sholat. Karena kualitas sholat khusyuk adalah kualitas yang dimana seseorang sholat hudurul qalbi, hadirnya hati di dalam sholat, hadirnya hati ke Allah di dalam sholat, itu khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan kualitas sholat seseorang yang dimana ketika sholat ada HP di depan, HP-nya bunyi gak kedengeran. Orang sholat di pinggir rel kereta api, ada kereta yang jalan gak kedengeran. Itu bukan khusyuk, itu budek namanya. Khusyuk itu hudurul qalbi, hadirnya hati. Syaitan itu sangat paham, Bapak Ibu. Syaitan itu sangat paham. Syaitan itu jago sekali membuat riset. Jago sekali membuat penelitian. Apa yang menjadi kelemahan manusia. Bahkan syaitan itu sudah meriset manusia sebelum manusia itu lahir. Manusia yang pertama siapa? Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari apa? Dari tanah. Tanah apa? Tanah liat. Tanah liat, Pak. Tanah liat. Nabi Adam dari tanah. Kalau iblis dari apa? Api. Kalau malaikat? Cahaya. Kalau bapak ibu dari apa? Tanah. Betul dari tanah? Betul? Jangan ragu. Inna khalaqnakum min tin. Kita itu dari saripati tanah. Unsur penciptaannya itu sama seperti Nabi
Nabi Adam. Hanya bedanya, kalau Nabi Adam itu dari berbagai macam tanah. Itulah kenapa turunannya manusia itu dia punya karakter watak yang gak sama. Ada yang cerewet? Ada nggak? Ada. Mana orangnya? Oh ini ya. Ada yang pendiam? Ada. Mana orangnya? Alhamdulillah. Ada yang diem-diem pinjam duit? Mana orangnya? Nggak hadir ya? Oh nggak hadir. Beda karakternya. Saya juga curiga nih, kalau ada ibu-ibu di sini yang hobinya belanja, ini saya curiga, jangan-jangan dulu dibuatnya dari Tanah Abang. Kalau ada ibu-ibu yang hobinya berantem, nggak mau akur dengan yang lainnya, ini saya juga curiga dulu, jangan-jangan dibuatnya dari Tanah Sengketa. Kalau ada ibu-ibu yang hobinya ngobrol aja nggak mau diem, saya juga curiga, jangan-jangan dulu dibuatnya dari tanah longsor, hanya nggak mau diem. Nabi Adam waktu diciptakan itu nggak langsung jadi manusia ternyata. Dalam kitab tarikh disebutkan ada proses penciptaan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ini ketika diciptakan nggak langsung kun jadi manusia, enggak. Tapi ternyata ada proses seonggok tanah yang dikeringkan. Ini seonggok tanah yang dikeringkan dulu. Nabi Adam tingginya berapa meter? Berapa meter, Bu? 30 meter. Nabi Adam itu tingginya 30. Kalau ibu berapa meter? 100 sekian dia. Nabi Adam 30 meter. Waktu Nabi Adam diciptakan, waktu itu iblis datang. Ini Nabi Adam sedang proses diciptakan, waktu itu iblis datang. Yang datang siapa? Yang datang siapa, Bu? Ini siapa? Awas ngomong iblis. Datang iblis, iblis lihat proses penciptaan Nabi Adam itu. Dia mengatakan, ini Allah mau buat apa nih Allah ya? Ini kira-kira Allah mau buat apa? Ditelusuri dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan bahkan iblis masuk ke mulutnya Nabi Adam, ditelusuri bagian dalam. Dan dari dalam sinilah iblis dia punya kesimpulan. Apa kelemahan manusia? Dia punya kesimpulan. Dia punya kesimpulan kelemahannya adalah layatamalak. Apa, Bu? Apa? Apa? Layatamalak. Layatamalak itu seperti ini. Nih. Ini, Bu. Ini berdiri. Kalau sedikit aja disentuh, dia jatuh. Nah, itu layatamalak. Tidak punya kekokohan. Layatamalak itu tidak punya kekokohan. Dalam mengendalikan apa? Dua. Dalam mengendalikan hawa nafsu dan mengendalikan nafsu amarah. Makanya dua hal ini yang selalu digunakan oleh iblis menggelincirkan manusia. Hawa nafsu dan juga nafsu amarah. Apa itu hawa nafsu? Oke, Ibu lihat ke depan. Ini jasad, ini ruh. Ruh dimasukkan ke jasad. Saat ruh dimasukkan ke jasad, ini namanya menjadi jiwa. Namanya jadi ruh dimasukkan ke jasad, namanya jadi jiwa. Jiwa ini bahasa Arabnya adalah nafs. Makanya dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Jiwa nih, ini punya dorongan melakukan sesuatu. Dorongan melakukan sesuatu namanya hawa nafsu. Ibu nyuci pakaian suami, cerek, grit, cerek, grit, cerek, grit, cerek. Saat nyuci pakaian suami ada uang 100.000, dari sakunya. Dikasihkan ke suami atau masuk ke kantong? Nah, ini pelakunya, Pak. Jadi kalau bilang sana, ada pelakunya, Pak. Kenapa melakukan itu? Karena ada dorongan hawa nafsu. Orang itu akan banyak tergelincir, banyak dosa kalau tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Yang kedua namanya nafsu amarah. Ibu suka marah nggak? Jujur. Coba angkat tangannya yang merasa pemarah. Masya Allah. Yang nggak angkat tangan padahal merasa pemarah, saya tahu. Karena orang yang mudah marah itu di wajahnya ada cirinya. Biasanya usianya 35, 45, tapi wajahnya udah 75.
Orang yang mudah marah itu boros muka. Nah, lihat aja ya. Ibu kalau marah kepada suami biasanya apa yang dikatakan? Diam. Mau diam? Kok saya ragu ya? Dilatih. Sekarang itu marah. Faiza ghadiba ahadukum. Untuk mampu mengendalikan nafsu amarah, biasakan yang pertama kali muncul dari lisan kita adalah mengucapkan ta'uz. Mengucapkan, coba ta'uz semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir. Kenapa mengucapkan ta'uz? Karena dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan innal ghadaba minasyaitoni. Sesungguhnya marah itu dari setan. Makanya saat marah ucapkan ta'uz. Biasakan mengucapkan ta'uz, biasakan ya. Marah kepada anak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Marah kepada suami, kepada istri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibu lihat suami datang ke rumah, pas datang ke rumah dia marah-marah, ibu jangan ikut marah. Ibu ta'uz saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illallah. Ruqyah jadinya ya. Ada orang lagi marah, Rasulullah lihat, kemudian Rasulullah menyampaikan kalau dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka dia pasti akan mampu mengendalikan nafsu amarahnya. Makanya biasakan kalau lagi marah ucapkan ta'uz. Yang kedua, faiza ghadiba ahadukum, ketika kita dalam kondisi marah. Yang kedua, biasakan mengucapkan istighfar. Coba istighfar semuanya. Nah, coba ibu-ibu latihan bu, yang kompak 1, 2, 3. Oke, latihan. Marah kepada anak. Astagfirullah. Oke, marah kepada suami. Oke, marah kepada tetangga. Oke, suami nggak ngasih uang belanja. Beda pak. Istighfarnya beda itu pak ya. Lebih bertenaga. Istighfar itu punya dua fungsi untuk kita. Yang pertama zikrullah, ingat ke Allah. Ingat ke Allah. Istighfar, ingat ke Allah. Yang kedua, istighfar itu ada satu huruf yang kita bacakan, namanya huruf ghin atau huruf ghalib. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang dimana ketika itu dibacakan menyebabkan banyaknya nafas yang keluar dari mulut. Ini nafas yang keluar dari mulut adalah karbon dioksida. Makanya kalau ada orang marah, dia banyak beristighfar, itu sesungguhnya banyak mengeluarkan karbon dioksida. Lama-kelamaan dia akan menjadi tenang. Makanya disebutkan kalau kita marah kepada anak, minimal istighfar 3 kali. Berapa kali? Ibu marah kepada suami, minimal istighfar 9 kali. Berapa kali? 9. Kalau ke anak? 3. Kalau ke suami? 9. Kalau ke anak dan suami? 12. Anaknya ada 7? Ya kalikan aja. Dan itu dibiasakan dan dirasakan ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada yang bilang gini, saya juga kalau sedang marah istighfar. Saya biasa juga istighfar, tapi kok kenapa ya? Marah, istighfar. Kok seperti tidak berefek untuk diri saya? Itu karena istighfarnya tidak menggunakan rasa. Lisan mengucapkan astagfirullahaladzim, hatinya biasakan langsung ingat ke Allah. Astagfirullahaladzim. Seperti itu. Ibu jangan dibiasakan ibu marah kepada anak, ibu beristighfar, tapi istighfarnya seperti ini. Astagfirullahaladzim. Nah, itu jangan dibiasakan. Ini pengalaman Pak. Jangan dibiasakan. Ya, marah kepada anak memang menyebutkan nama Allah, tapi seperti ini, ya Allah. Jangan dibiasakan. Untuk yang sudah sering ngaji itu, latih saat lisan mengucapkan astagfirullah ataupun menyebutkan nama Allah, latih ekspresi wajahnya yang tenang wajahnya. Coba saya praktekkan, lihat ke depan. Ini marah kepada anak, ya Allah. Oh sama aja, jangan. Oke ya.
Itu ya. Jadi sama-sama kita kendalikan nafsu amarah. Ada yang ketiga, yang terakhir. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Ibu bapak, ketika dalam kondisi marah, biasakan berwudu. Biasakan wudu. Balik lagi, tadi marah dari siapa? Dari siapa? Setan. Setan terbuat dari api. Api lawannya air. Makanya wudu. Biasakan. Wal hilmu bitahalumi. Mampu menjadi pribadi yang sabar, mengendalikan nafsu amarah itu dengan bitahalumi, dengan latihan. Bukan sekonyong-konyong langsung bisa. Marah, wudu. Marah, wudu. Awal-awal akan ketergantungan dengan wudu, tapi kalau sering dilatih, kita akan mulai terbiasa tidak langsung melampiaskan nafsu amarah kita. Ibu marah kepada anak, tunggu, ibu wudu dulu. Kan tenang nanti kan. Pulang dari sini senggolan sama orang, apa kamu? Tunggu, saya wudu dulu. Orangnya udah nggak ada kan? Lebih aman kan? Oke. Itu ya. Oke. Yang jadi pertanyaannya, siapa di antara bapak ibu yang mulai hari ini, yang mulai detik ini, yang tidak akan marah lagi? Cum. Insya Allah. Berat bener ya. Oke, Bapak Ibu kita ulangi ya. Oke, ulangi. Jadi setan itu menghalangi hudurul qalbi. Dengan cara apa? Diganggu pikirannya, diganggu matanya, diganggu mulutnya. Apa yang diganggu untuk orang yang salat? Saya contohkan. Ada orang salat, Allahu Akbar. Si Honjab dia datang. Kemudian didekati telinga musolli ini. Dia langsung bisiki dengan bisikan, uzkur kaza wa kaza. Ingat ini, ingat itu. Ingat ini, ingat itu. Itu kenapa ada orang sholat, dia mudah banget mengingat sesuatu karena diingatkan oleh si Honjab. Ada suami yang ngomong kepada istrinya, Mama, iya papa, Mama lihat kunci motor papa enggak lihat pak. Oh enggak apa-apa, papa mau sholat aja. Biasanya kan kalau sholat langsung ingat Allahu Akbar. Sapu jaket. Siapa yang mengingatkan? Siapa yang mengingatkan? Si Honjab. Kenapa ada orang mudah banget pikirannya jalan-jalan? Itu karena dia tidak mengikat pikiran dengan apa yang dibaca. Padahal Rasulullah mengajarkan kepada kita, Rasulullah itu kalau sholatnya itu digambarkan oleh sahabat, bibirnya itu digerakkan. Bacaannya itu terdengar oleh telinganya. Bacaannya itu terdengar oleh telinganya. Bacaan terdengar oleh telinga, pikiran mengikuti apa yang dibaca, itu mengikat pikiran. Kalau ingin tidak mudah jalan-jalan, latih seperti itu. Lisan membaca Al-Fatihah, telinga mendengarkan bacaan itu. Ini pikiran belajar mengikuti apa yang dibaca. Belajar mengikuti apa yang dibaca. Khusyuk itu adalah satu kondisi di mana Bapak Ibu, ini kondisi alam bawah sadar, kondisi sadar memasuki alam bawah sadar. Alam yang dimana kita menikmati kejadian apa yang sedang kita lakukan itu. Ada orang Bu, Pak, dia masuk ke tempat yang banyak lukisan, pameran lukisan, dia datang ke sana, dia lihat keindahannya, dia lihat semuanya, wah dia takjub banget, menikmati banget keindahannya, sampai lupa dengan masalah, pikiran-pikiran keluar lupa. Dia menikmati apa yang sedang dia lakukan, itu khusyuk. Dia menikmati apa yang sedang dia lakukan. Makanya itu dilatih di dalam sholat, mengikat pikiran. Bu, angkat tangan kanannya, simpan di pundak teman sebelah kanannya. Sekarang ditepuk-tepuk dulu. Ikuti apa yang saya katakan. Wahai sahabatku, mulai hari ini yuk sama-sama kita perbaiki kualitas sholat kita. Jangan sampai banyak tergoda oleh si Honjab. Saya doakan kamu, saya, semuanya berkumpul di surga. Dipeluk sahabatnya, dipeluk. Cium pipinya. Untuk jauh ya. Oke.
Apakah si Honjab selesai dengan itu? Enggak. Honjab enggak selesai dia. Dia goda seorang yang sholat itu dengan godaan yang kedua. Makanya ada orang yang sholat, sholatnya seperti ini. Allahu Akbar. Sholat itu ke sana kemari pandangannya. Pandangan kita itu ke sana kemari. Ke sana kemari. Ke sana kemari. Ada yang ke sana kemari? Dulu, Bapak Ibu, sahabat itu sholatnya kiri. Turun surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Turun surat itu langsung pandangannya ke bawah. Kemana? Ke tempat sujud. Karena fa'inna jam'ana dhara fi maudhi'in aqrabu ilal khusyuk. Memandang tempat sujud itu lebih mendekatkan kepada kehusyuan. Jadi kalau kita ingin lebih dekat ke khusyuk, bahkan kualitas salatnya khusyuk, biasakan memandang tempat sujud. Dan memandang tempat sujud ini hukumnya sunnah, nggak sampai ke tahap wajib. Hukumnya sunnah. Makanya biasakan memandang tempat sujud. Coba aja biasakan. Itu yang menjadi pikiran kita lebih fokus kepada sholat. Diri kita lebih fokus ke dalam sholat. Makanya biasakan memandang tempat sujud. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya ngetes dulu. Ini Bapak Ibu yang hadir, kira-kira tingkat kefokusannya bagus atau enggak dalam sholatnya? Coba, Bapak Ibu coba lihat saya. Coba lihat saya. Lakukan apa yang saya katakan ya. Pandangannya ke saya, jangan ke yang lain. Boleh Bapak Ibu angkat dulu tangan kanannya. Ini tes kefokusan di dalam sholat. Oke, angkat tangan kanannya Bapak Ibu. Lihat pandangannya ke saya, jangan ke yang lain. Sekarang coba diputar-putar tangannya. Oke, fokus. Oke, pandangannya ke saya, makin cepat putarannya. Oke, sekarang coba tambah lagi kecepatannya. Oke, tambah lagi kecepatannya terus. Tambah lagi kecepatannya terus. Sekarang simpan di dagunya. Dagu. Tuh kan, suruh dagu malah jidat. Ini mentang-mentang udah jam 11, dagunya pindah ke atas. Oke Bapak Ibu ya, kita lanjutkan. Lanjut Bu. Masih ada waktu Pak? Masih ada. Berapa menit lagi? 30 menit lagi. Alhamdulillah. Ibu capek nggak? Yang capek siapa? Oh ya, nggak apa-apa saya capek. Kasihan nggak sama saya? Tarik. Oke, ulangi. Apakah si Honjab selesai enggak? Digoda dengan godaan yang ketiga. Makanya ada orang yang sholatnya seperti ini. Allahu Akbar. Apa namanya itu? Apa namanya? Menguap. Bahasa Magelangnya apa? Angop. Oh. Kalau kami orang Bandung bilangnya helai. Ya. Menguap, angop itu salah satu godaannya si Honjab. Ada dalam kitab Mukhtarul Hadis. Bahkan kalau ada orang dia sholat, dia menguap, menguapnya tidak ditutup. Dan yang kedua, menguapnya sampai ada suaranya. Itu si Honjab mentertawakan orang itu. Ditertawain Bu sama si Honjab. Gak, 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 gak. Ditertawain. Suara siapa itu? Suara saya. Astagfirullahaladzim. Ampun dah orang sini ya. Oke, makanya kalau ingin membuat si Honjab tidak bahagia, jangan biasakan menguap di dalam sholat. Tapi jangan juga nanti si Honjabnya dibercandain. Allahu Akbar. Gak jadi. Batal sholatnya kalau seperti itu, lebih repot. Kalaupun lelah, capek, mengantuk, biasanya orang menguap itu refleks. Orang itu kalau sedang capek, lelah, menguap itu refleks. Boleh silakan menguap, tapi ada adabnya. Yang pertama ditutup. Dan biasakan menutup menguap ini dengan punggung tangan, ya, bukan dengan telapak tangan kiri. Itu adabnya.
Yang kedua, biasakan ketika menguap di dalam sholat, jangan menggabungkan antara bacaan dan menguap. Jadi jangan jangan dijamak gitu ya. Jangan biasakan dijamak. Silahkan menguap dulu, berhenti bacaan salatnya. Setelah menguap lanjutkan kembali ya. Itu Bapak Ibu adab-adab kita di dalam sholat. Siap Bapak Ibu? Nah, masih ada waktu Bapak Ibu. Sekarang seperti apa ciri-ciri dari sholat yang baik itu? Namun sebelum dilanjutkan, saya ingin memberikan satu muhasabah untuk Bapak Ibu semuanya. Boleh? Ini muhasabah sholat. Salah satu cara untuk mengukur kira-kira kedekatan kita dengan Allah, kualitas sholat kita sudah baik atau belum. Ini ada salah satu cara untuk mengukurnya, namanya cara muhasabah. Boleh Bapak Ibu silakan disimpan dulu tulisannya, HP-nya disimpan dulu, cukup fokus dengan apa yang terdengar dari suara saya. Oke, boleh Bapak Ibu lihat dulu ke atas semuanya. Oke, lihat ke bawah, samping kiri, samping kanan, atas, bawah, kiri, kanan, atas, bawah, kiri, kanan, atas, bawah. Itu adalah senam leher. Itu senam leher. Karena dalam kegiatan seperti ini, dalam kegiatan kajian, apalagi jam segini, ada yang biasanya lehernya jadi patah. Itu lehernya patah. Itu gunakan dulu ya, jadi untuk penguat leher. Oke, Bapak Ibu, nanti saya minta Bapak Ibu tundukkan pandangannya ke bawah nanti. Ya, dan ini muhasabah akan bermanfaat kalau Bapak Ibu mengikuti apa yang saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu ada yang bandel-bandel dikit, saya minta tundukkan pandangannya ke bawah, ada yang gini. Itu nggak akan mendapatkan manfaatnya. Siapa yang mengikuti apa yang saya sampaikan, insya Allah akan mendapatkan manfaatnya. Oke, boleh Bapak Ibu silakan duduknya dirapikan dulu, ditenangkan dulu, siapkan dulu. Dalam hitungan 3, yuk sama-sama kita tundukkan pandangan kita ke bawah dan sama-sama kita tutup mata kita. 1, 2, 3. Boleh silakan sama-sama kita tundukkan pandangannya kita ke bawah, kemudian kita tutup mata kita. Bapak Ibu silakan tarik nafas dari hidung, dikeluarkan lewat mulut, dan rasakan setiap nafas yang masuk ke dalam tubuh kita akan membuat tubuh kita semakin tenang, semakin nyaman, jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Sekarang coba ingat-ingat kembali masalah-masalah apa yang sedang kita hadapi pada saat ini. Coba ingat-ingat kembali masalah-masalah hidup, beban-beban hidup yang sedang kita hadapi pada saat ini, dan hadirkan rasa dari masalah itu. Hadirkan bagaimana pahitnya masalah itu, bagaimana beratnya masalah itu, dan katakan di dalam hati kita, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya ridho. Sampaikan di dalam hati kita, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya ridho. Saya serahkan ketenangan ini kepada Allah. Sekarang coba tanya hati kita yang paling terdalam, wahai diri, apa kabar hubunganmu dengan Allah? Apa kabar kedekatanmu dengan Allah? Apakah kamu sudah benar-benar kenal kepada Allah? Apakah kamu sudah benar-benar dekat dengan Allah? Coba tanya diri kita, coba tanya hati kita, dan ingat-ingat kembali kualitas-kualitas ibadah yang selama ini kita kerjakan. Coba ingat-ingat kembali kualitas-kualitas sholat yang selama ini kita kerjakan. Sholat yang sering cepat-cepat itu, sholat yang sering dinanti-nanti itu. Coba tanya, apakah kualitas sholat seperti itu yang akan kita bawa untuk menghadap ke Allah? Apakah kualitas sholat seperti itu yang akan kita bawa saat nanti kita wafat? Coba kita tanya hati kita yang paling terdalam. Ingat-ingat kembali kualitas sujud kita, ingat-ingat kembali kualitas ruku kita, ingat-ingat kembali kualitas sholat kita. Apakah kualitas seperti itu yang pantas disebut sebagai hambanya Allah? Coba ingat-ingat kembali Bapak Ibu. Sekarang coba sebutkan nama Allah di dalam hati kita. Coba panggil nama Allah di dalam hati kita. Coba panggil. Coba sebutkan nama Allah di dalam hati kita. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
Orang-orang beriman adalah orang-orang yang setiap nama Allah disebutkan wajilat qulubuhum, bergetarlah hatinya. Coba kita cek, apakah hati kita termasuk orang yang beriman itu? Coba sebutkan nama Allah, coba panggil nama Allah, coba sebutkan nama Allah dan rasakan ketika kita menyebutkan nama Allah, apakah kita merasakan ada getaran di dalam hati kita? Coba sebutkan. Coba rasakan apakah ada getaran, walaupun getaran yang hanya sedikit saja, apakah ada getaran itu? Coba cek. Kita selama ini mengatakan cinta kepada Allah, jangan-jangan cinta itu bohong. Kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, jangan-jangan cinta itu bohong. Coba sebutkan nama Allah di dalam hati kita. Rasakan apakah ada getaran, walaupun getaran yang sedikit saja di dalam hati kita. Coba cek Bapak Ibu, coba cek dalam hati kita. Kenapa tidak kita bisa merasakan getaran walaupun hanya sedikit? Jangan-jangan karena memang kita belum kenal ke Allah dengan dekat. Kita belum dekat hubungannya dengan Allah. Atau jangan-jangan ada dosa dan maksiat yang pernah kita kerjakan sebelumnya yang menjadi penghalang antara hubungan kita dengan Allah. Mungkin kita pernah disentuh oleh laki-laki yang bukan mahram kita. Mungkin kita pernah menyentuh perempuan yang bukan mahram kita. Mungkin selama ini kita baik, namun baik di hadapan manusia, sedangkan bermaksiat dalam kondisi ketika sendiri, seolah menjadi walinya Allah dalam keadaan keramaian, tapi menjadi walinya setan dalam keadaan sendirian. Coba ingat-ingat kembali dosa-dosa itu. Coba ingat-ingat kembali maksiat-maksiat itu yang pernah kita kerjakan sebelumnya. Sekarang coba ingat-ingat kembali dosa-dosa kita kepada anak kita. Coba hadirkan wajah anak kita tepat di hadapan kita. Hadirkan wajahnya. Hadirkan wajahnya. Sudah berapa kali kita bentak dia? Sudah berapa kali kita marah kepada dia? Lihat wajahnya yang polos itu berubah menjadi takut. Perhatikan wajah yang polos itu berubah menjadi sedih ketika kita melihat rumah dia buat berantakan. Dengan teganya kita bentak dia, dengan teganya kita meninggikan suara sampai dia merasakan kaget, sampai dia merasakan takut. Padahal secara tidak langsung berapa banyak sel otak yang kita matikan dengan bentakan nafsu amarah kita. Hadirkan wajah anak kita. Coba hadirkan wajah anak kita. Ingat-ingat kembali kesalahan-kesalahan apa, dosa-dosa apa yang pernah kita lakukan kepada dia. Coba ingat-ingat kembali dosa-dosa itu, kesalahan-kesalahan itu. Hadirkan wajah anak kita tepat di hadapan kita, dan kita rasakan, kita peluk dia dengan pelukan yang erat, dan kita sampaikan, nah, maafkan Bapak, maafkan Ibu, maafkan Ayah yang belum mampu menjadi orang tua yang baik, yang belum mampu menjadi orang tua yang sabar. Coba sekarang hadirkan wajah pasangan kita tepat di hadapan kita. Hadirkan wajah suami, wajah istri tepat di hadapan kita. Hadirkan wajahnya. Coba lihat wajahnya, perhatikan wajahnya dengan segala kekurangan yang ada dalam dirinya. Dialah hadiah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Coba ingat-ingat kembali kebaikan-kebaikan pasangan. Ketika dia adalah sosok yang melahirkan anak kita, dialah sosok yang membersamai saat kita sedang melahirkan, dialah yang memperjuangkan nafkah keluarga kita, dialah yang sabar dalam kondisi sulit bersama dengan kita. Ingat-ingat kembali kebaikan-kebaikan itu yang mungkin selama ini tertutupi dengan kekurangan-kekurangan pasangan. Yang mungkin selama ini kita banyak membandingkan pasangan dengan pasangan yang lain, sehingga lupa bahwa dialah hadiah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita dengan segala kekurangan yang ada dalam dirinya. Sekarang coba hadirkan wajah orang tua kita tepat di hadapan kita, Bapak Ibu. Hadirkan wajah ibu, wajah ayah tepat di hadapan kita. Coba hadirkan wajah mereka. Hadirkan wajah ibu, wajah ayah tepat di hadapan kita. Bayangkan, hanya untuk menghadirkan wajah mereka pun kita nggak mampu. Hanya untuk menghadirkan wajah orang tua pun kita nggak sanggup. Jangan-jangan sudah lama kita tidak bersilaturahim kepada mereka. Sudah jarangnya kita menziarahi kubur mereka. Sudah jarangnya kita mendoakan mereka selepas sholat. Coba hadirkan wajah mereka tepat di hadapan kita.
Hadirkan wajah ibu, wajah ayah tepat di hadapan kita. Hadirkan wajahnya. Lihat kulitnya sekarang sudah mulai keriput. Lihat matanya sekarang yang sudah mulai sayu. Perhatikan rambutnya sudah mulai memutih. Coba lihat wajah itu tersenyum kepada kita. Ingat-ingat kembali nasihat-nasihat yang pernah disampaikan oleh ibu kepada kita. Nasihat-nasihat indah yang pernah disampaikan yang mungkin sekarang kita lupakan. Coba hadirkan wajah orang tua kita tepat di hadapan kita dalam kondisi menangis. Lihat bagaimana tetesan demi tetesan air mata keluar dari matanya. Betapa sakit yang dirasakan oleh orang tua. Mungkin itu diakibatkan oleh kita yang belum mampu menjadi anak yang baik. Mungkin dulu kita pernah membentak mereka dengan bentakan yang keras sampai tertunduk pandangannya ke bawah, menetes air matanya sakit yang dialami oleh orang tua kita. Coba ingat-ingat kembali. Hadirkan orang tua kita tepat di hadapan kita. Kita peluk mereka dengan pelukan yang erat dan kita sampaikan, Bu, maafkan aku. Aku belum mampu menjadi suami yang baik. Maafkan aku. Aku belum mampu menjadi istri yang baik. Maafkan aku. Aku belum mampu menjadi orang tua yang sabar. Sesabar ibu. Maafkan aku ya Bu. Rasakan pelukan itu dan sampaikan apa yang kita sampaikan. Sampaikan apa yang kita sampaikan. Ingat-ingat kembali dosa-dosa itu, kesalahan-kesalahan itu. Ingat-ingat kembali. Hadirkan penyesalan di dalam hati kita dan sama-sama kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Sama-sama kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Oke, baik Bapak Ibu, boleh silakan diangkat kembali pandangannya, dibuka kembali matanya. Oke, Bapak Ibu, air mata itu disebutkan sebagai wudunya hati. Makanya ketika sedang punya masalah, mau menangis, nangis saja. Ketika sedang punya masalah, mau ngeluarin air mata, keluarin aja. Karena air mata itu adalah wudunya hati kita. Masalah memang tidak hilang, tapi kita akan lebih kuat menghadapi masalah. Oke, baik. Masih ada waktu? Farid? Habis? Cukup? Masih ada? 15 menit. Oke. Oke, Bapak Ibu. Bu. Ibu. Bu. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Jadi berubah saya. Bunda, ayahanda. Nah, sekarang kita berbicara tentang ciri dari salat khusyuk, ya. Bapak Ibu kalau ingin tahu kualitas salatnya khusyuk atau belum, kualitas salatnya baik atau belum, dilihat dari 3. Jadi ada 3 cara melihatnya. Yang pertama, dilihat dari sebelum melaksanakan salat. Orang yang kualitas salatnya baik, orang yang kualitas salatnya khusyuk, sebelum melaksanakan salat, dia punya perasaan apa? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Punya keyakinan berjumpa dengan Allah. Makanya dia akan mempersiapkan dirinya ketika dia akan berjumpa dengan Allah. Waktu zuhur belum datang, tapi dia sudah mempersiapkan diri. Waktu asar belum datang, tapi dia sudah mempersiapkan diri. Ada kerinduan untuk segera melaksanakan salat. Bukankah Rasulullah berkata kepada Bilal, "Arihna bis salati ya Bilal." Istirahatkanlah kami dengan salat wahai Bilal. Salat itu istirahat, salat itu kerinduan. Ya, salat itu kerinduan. Orang yang kualitas salatnya baik, dia akan mempersiapkan dirinya sebelum melaksanakan salat. Bu, Ibu diundang sama Pak Prabowo. Kira-kira yang pertama kali nanti disiapkan apanya? Baju kan? Yang pertama disiapkan baju. Mungkin nggak menggunakan baju yang kotor. Mungkin nggak menggunakan baju yang ada bolongnya. Mungkin nggak menggunakan baju yang 3 bulan nggak dicuci. Nggak mungkin kan? Pasti yang dipilih adalah baju yang terbaik. Nah, orang yang kualitas sholatnya baik, dia mengatakan, untuk menghadap presiden, saya mempersiapkan pakaian yang terbaik. Apalagi kalau saya menghadap ke Allah. Maka dia mempersiapkan pakaian yang terbaik yang dia miliki untuk berjumpa dengan Allah.
Kualitas sholat coba nanti rasakan. Menggunakan pakaian yang, mohon maaf misalnya bau, kita gunakan pakaian yang wangi, yang bersih, itu beda rasanya. Makanya di rumah, coba hadirin, di rumah nih, di tempat pakaian, coba punya 2 pakaian. Yang pertama, milikilah pakaian sholat. Yang kedua, milikilah pakaian wafat. Yang pertama pakaian sholat, yang kedua pakaian wafat. Apa itu pakaian wafat? Apa? Kain kafan. Kenapa disebut sebagai kain kafan? Karena kapan? Ibu kapan? Ibu kapan? Kapan-kapan? Kematian itu punya sifat innal mauta qad ya'ti baghtatan. Kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Kain kafan mengingatkan kepada kita bisa kapan saja kita wafat. Makanya persiapkan kematian. Ya, persiapkan kematian. Kematian itu bisa ibu, bapak duluan, saya belakangan. Atau bisa dibalik kan? Saya belakangan, ibu bapak duluan. Hah? Ada yang salah? Coba ulangi. Bisa ibu bapak duluan, saya belakangan, ataupun saya belakangan, bapak ibu. Oh, sama aja. Oh, sama aja ya, sami mawon. Oke, hanya biasakan, persiapkan sholat kita. Itu yang pertama, ciri dari sholat khusyuk. Yang kedua, saat melaksanakan sholat, wa annahu ilaihi rajiun. Kita benar-benar balik ke Allah. Di dalam sholat itu kita benar-benar balik ke Allah. Pikiran, hati kita itu balik ke Allah. Ya, makanya sholat juga diartikan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Wasilah di mana berjumpa dengan Allah seorang hamba, yaitu dengan cara sholat. Oke, saya ingin tanya dulu, Bunda tadi sholat subuh. Sholat subuh. Tadi Allah ngomong apa? Oke, Bapak sholat subuh tadi. Tadi Allah ngomong apa? Sholatu khairum minan naum. Itu muadzin. Bunda, tadi sholat subuh Allah ngomong apa? Apa Bu? Siap-siap untuk sholat. Itu suami ibu kayaknya Bu. Bunda, tadi sholat subuh tadi Allah ngomong apa? Oke, ini banyak yang bingung dengan pertanyaan itu. Sholat itu badan kita atau ruh kita? Sholat itu badan atau ruh? Badan atau ruh? Duanya. Badan kita menghadap kemana? Ke kiblat. Ruh kita menghadap ke siapa? Ruh kita menghadap ke Allah. Saat kita sholat, ruh kita menghadap ke Allah. Kita baca Al-Fatihah, Allah itu merespon apa yang kita baca. Makanya sholat itu bukan hanya satu komunikasi satu arah, tapi Allah itu merespon apa yang kita baca. Allah merespon apa yang kita minta. Itulah kenapa dalam doa saat i'tidal, apa doanya? Sami Allahu liman. Betul. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Saya itu sempat heran, kenapa doanya itu Sami Allahu liman hamidah, bukan Sami Allahu man hamidah? Karena maknanya sama, Sami Allahu man hamidah. Allah memuji, Allah apa? Sami Allahu liman, Allah mendengar siapa yang memujinya. Kenapa harus Sami Allahu liman hamidah? Kenapa harus menggunakan lam? Ternyata ketika ditelusuri Bunda Ayahanda semuanya, lam di sana itu adalah lam istijabah. Kenapa menggunakan lam liman? Karena lamnya lam istijabah. Lam istijabah di sini Allah bukan hanya mendengar siapa yang memujinya, Allah merespon siapa yang memujinya, Allah mengabulkan doa siapa yang memujinya. Jadi liman di sana punya makna yang dalam. Kenapa sampai menggunakan liman? Karena Allah merespon, Allah mengijabah, Allah mengabulkan doa untuk siapa yang memujinya. Makanya saat kita baca Al-Fatihah, sampai nanti ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, Allah merespon kita. Apa jawaban Allah dalam surat Al-Fatihah itu? Panjang jawabannya, dan salah satu jawabannya di akhir ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, hadza li'abdi wa li'abdi masa'ala.
Ayat ini untuk hambaku, dan hambaku berhak atas apa yang dia minta. Orang yang dia memperbaiki kualitas sholat akan nemu ini, Bapak Ibu. Akan nemu bahwa Allah itu Allah menjawab, Allah merespon apa yang kita baca. Hanya Bapak Ibu, yuk sama-sama kita perbaiki kualitas sholat kita. Angkat tangan kanannya Bapak Ibu, simpan di pipi teman sebelah kanannya, pegang pipinya, pipinya, pipi teman, bukan pipi kita, pipi teman. Pegang pipinya, udah Bu, diusap-usap pipinya. Sambil ikuti apa yang saya katakan, wahai sahabatku. Mulai hari ini, yuk sama-sama kita perbaiki kualitas sholat kita. Kalau sholatnya belum baik juga, awas, aku cubit. Senang banget ibu nyubitnya. Oke, itu mudah ya, makanya biasakan dalam sholat. Di dalam sholat pun belajar untuk memahami apa yang dibaca, apa yang diminta bacaan-bacaan sholat. Makanya coba nanti sekali-kali beres sholat itu buka arti bacaan sholat apa sebenarnya selama ini saya itu Robbi firli warhamni wajbuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani. Selama ini saya minta apa nih ke Allah tuh? Sekali-kali baca, tadaburi bacaan-bacaan sholat agar apa lebih terasa. Ibu hafal, paham makna bacaan dengan tidak paham itu beda rasanya. Saya berikan contoh. Suami istri, dia berangkat ke Mekah. Saat berangkat ke Mekah, suaminya ngomong kepada istrinya, "Mama, iya Pak, mumpung lagi di Mekah, yuk sama-sama berdoa. Papa di depan berdoa, Mama di belakang mengaminkan." Oke Pak. Berdoalah si suami dengan doa yang panjang. Ada salah satu doanya seperti ini, Allahumma inni as'aluka zaujatan solihatan jadidatan. Istrinya bilang amin. Kenapa istrinya dia bilang amin? Karena dia tidak tahu artinya. Kalau tahu artinya mungkin gak bilang amin. Emang apa artinya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah berikanlah kepadaku zaujatan seorang istri, solehatan yang soleh, jadidatan yang baru. Kalau tahu artinya mungkin gak bilang amin. Ngomong saudara. Itu ya. Oke, makanya biasakan ya, pahami arti bacaan salat. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir, ciri dari salat khusyuk adalah dilihat dari salam sampai takbir. Dilihat dari salam sampai takbir. Bukankah salat itu dari takbir ke salam? Tapi kok ini dari salam ke takbir, bukan kebalik. Tapi maksudnya ketika ada orang dia selesai melaksanakan salat, Assalamualaikum warahmatullahi, itu kan tanda terakhir salat kan? Terakhir salat itu dengan salam. Salamnya harus dijawab atau enggak? Harus dijawab atau enggak? Enggak. Salam itu salam yang tidak wajib dijawab. Karena salam itu ada salam yang wajib dijawab. Salam saya kepada ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meskipun wajibnya di sini fardu kifayah. Ada yang kedua, salam yang tidak wajib dijawab. Salamnya imam ketika sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Ustaz. Nah, itu tidak wajib dijawab ya. Ada yang ketiga, salam yang kita tidak harapkan jawabannya. Ya, kalau ibu lewat kuburan, Assalamualaikum ya ahla kubur. Kemudian nanti ada yang menjawab, Waalaikumsalam. Itu tidak mengharapkan jawabannya kita ya. Oke. Dari salam akhir sholat sampai nanti takbir, sampai nanti sholat lagi, beres sholat zuhur. Kalau kualitas sholat zuhurnya khusyuk, dari zuhur nanti sampai asar dia akan menjaga dirinya dari dosa dan maksiat. Sholat asar dan sholat asarnya khusyuk, sholat asarnya baik, dari asar sampai ke maghrib dia bisa menjaga dirinya dari dosa dan maksiat dan seterusnya. Makanya sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada dosa dan maksiat yang kita kerjakan sekarang, itu ciri bahwa kualitas sholat sebelumnya belum khusyuk. Ya, 3 ciri dari kualitas sholat yang baik. Silakan Bapak Ibu cari, silakan Bapak Ibu tafakuri, kira-kira di bagian mana yang perlu diperbaiki. Baik Bapak Ibu, itulah yang mungkin bisa disampaikan. Saya sampaikan, mohon maaf lahir batin semuanya.
Sebelumnya saya mohon izin untuk menutup dengan doa. Boleh? Boleh? Pak? Tidak apa-apa? Oke ya. Sebelum saya mimpin doa, Bapak Ibu, saya ingin berikan satu informasi untuk Bapak Ibu yang mungkin mau bukunya. Ini ada buku judulnya Spiritual Parenting. Ini menemukan rasa sebagai orang tua. Ini buku, salah satu buku saya tentang pendidikan anak. Untuk Bapak Ibu yang punya anak, salah satu tugas orang tua itu adalah takliful qulub, mampu mengikat hati. Banyak orang tua yang tidak mampu mengikat hati, anaknya ketika kecil baik, di hadapannya baik, ketika kuliah dia jilbabnya dilepas, sholatnya pun ditinggalkan, padahal di depan orang tuanya kelihatan baik. Ada yang seperti itu karena belum terikat hatinya. Ada anak yang tidak dekat dengan orang tuanya, itu karena dia belum terikat hatinya. Ada cara, bagaimana caranya mengikat hati? Ini ada di sini semuanya. Ada buku yang kedua judulnya menginstal kemampuan berbicara di depan umum. Ini untuk Bapak Ibu yang ingin lancar saat ngomong di depan umum. Jadi saat ngomong di depan umum itu gak gemeteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gemeteran, ngeblank, grogi, lupa, ujung-ujungnya pingsan. Saya menuliskan bagaimana caranya untuk yang ingin lancar saat berbicara di depan umum dan seperti apa cara latihannya. Dan yang ketiga ada buku pelatihan dan panduan sholat khusyuk. Ini untuk Bapak Ibu yang ingin kualitas sholatnya baik, ingin tahu seperti apa makna bacaan sholat, jawaban Allah di dalam sholat, ada di sini semuanya. Dan yang terakhir ada buku pelatihan hidup tanpa marah untuk yang ingin tidak mudah marah-marah. Bapak Ibu yang mau bukunya silakan bisa didapatkan di bazar di luar. Dan mohon izin di atas meja bazar juga itu ada satu namanya pot sedekah, warnanya putih bawahnya hijau. Ini untuk Bapak Ibu yang mau bersedekah, silakan bisa dimasukkan ke sana. Untuk apa ini? 100% semuanya akan digunakan untuk kegiatan sosial dan dakwah di seluruh Indonesia. Jadi bagi yang mau silahkan ya. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin untuk menutup dengan doa. Mudah-mudahan ada banyak hal yang bisa sama-sama kita amalkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma وحبيبنا ومولانا محمد وصلى رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافي مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا يسر لنا ولا تؤثر علينا ربنا تمم لنا من خير عملنا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من المتقين ربنا هب لنا من الشاكرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Buah tomat, buah petai. Itu buah tomat, buah petai. Tamat, buah durian, buah semangka, buah rambutan, buah pisitan, itulah nama buah-buahan. Bapak Ibu, angkat dulu tangan kanannya ke depan, geleng-gelengkan, dadah. Adanallahu wa iyyakum minas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau duduk? Mari. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Asman yang telah mengisi materi dengan bagus. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa meningkatkan kualitas sholat kita. Mudah-mudahan kita bisa sholat khusyuk dari takbir maupun sampai nanti salam. Saya ucapkan terima kasih untuk para hadirin sekalian dan juga para donatur yang telah memberikan donasinya agar kelancaran kajian di Rumah Sadur ini mudah-mudahan diganti dengan rezeki yang berlimpah, selalu senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusannya, kemudian dijadikan pribadi yang tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang belum kebagian snack, unjuk tangan gitu. Kami juga ada beberapa
pilihan kopi barangkali ini produk dari kami dari Temanggung. Kemudian untuk meningkatkan pelayanan juga kami membuka jasa roasting. Mungkin kalau daerah sini kan belum ada nih, mungkin bagi yang mau roasting kopi bisa di kami. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.